Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami, beri hikmat dan pencerahan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ulangan 23 ayat 14. Ulangan 23 ayat 14. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu, lalu berbalik daripadamu. Demikian firman Tuhan. Tema kita, komitmen hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ulangan 23 berisi berbagai aturan yang terlihat beragam, mulai dari siapa yang boleh masuk jemaat Tuhan, etika peperangan, hukum sosial, perlakuan terhadap budak, pelarangan pelacuran, hingga etika ekonomi. Namun, jika dilihat lebih dalam, benang merah dari semuanya adalah panggilan untuk hidup dalam kekudusan, karena Tuhan hadir dan tinggal di tengah-tengah umat-Nya. Tuhan bukan hanya Allah yang jauh dan tak terlihat, tetapi Allah yang berjalan bersama-sama dengan umat-Nya. Dan karena itu, setiap aspek hidup umat Tuhan haruslah memancarkan kekudusan Tuhan. Pertama, dari teks ini kita belajar kekudusan adalah panggilan hidup sehari-hari. Saudara-saudara, kekudusan tidak hanya berlaku di tempat ibadah, tetapi dalam pergaulan, pekerjaan, etika, dan cara kita memperlakukan orang lain. Pertanyaannya, apakah hidupku mencerminkan bahwa Tuhan hadir bersama aku setiap hari? Yang kedua, Tuhan memperhatikan hal-hal kecil, aturan seperti menjaga kebersihan perkemahan, atau tidak mengambil berlebihan dari ladang orang lain, menunjukkan bahwa Tuhan peduli pada detil-detil kehidupan. Hal-hal yang kecil tetap menjadi perhatian Tuhan. Apakah aku setia dalam perkara-perkara kecil, dalam hal-hal kecil yang menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan? Tentu ini juga menjadi perenungan kita tiap-tiap hari. Yang ketiga, teks ini bicara tentang kasih dan keadilan yang seharusnya berjalan beriringan atau berjalan seiring. Hukum Tuhan tidak hanya menuntut kekudusan, tetapi juga keadilan dan belas kasihan, seperti dalam perlakuan terhadap budak atau pelarian dan larangan memeras sesama. Itu menunjukkan ada kasih, ada keadilan. Jadi pertanyaannya, apakah aku hanya menuntut kebenaran, menuntut keadilan, tetapi lupa menunjukkan kasih? Maka mari kita memperhatikan bagian ini, bagaimana kita menjalani kehidupan di dalam komunitas. Yang keempat, janji kepada Tuhan adalah sesuatu yang serius. Adalah sesuatu yang membutuhkan keteguhan ataupun komitmen. Tuhan menuntut agar setiap janji ditepati. Jangan bermain-main dengan nasar ataupun dengan janji atau dengan komitmen rohani. Jadi kita perlu memelihara atau menjaga komitmen kita. Kalau kita melakukan sesuatu atau kita menjanjikan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, mari kita tetap menjaga supaya kita tidak hanya berkata-kata, tidak hanya berjanji, tapi lebih daripada itu kita mampu untuk melakukan, untuk menerapkan dalam hidup kita. Jadi mari kita renungkan bagian mana dari hidup kita yang belum mencerminkan kekudusan Tuhan. Kita harus berani mengambil satu tindakan konkret untuk menunjukkan kekudusan dalam relasi atau tanggung jawab sehari-hari. Jauhkan diri dari segala dosa, dan jika saudara pernah bernasar atau berjanji kepada Tuhan, doakan dan tetap pikirkan komitmen untuk menepatinya. Kita perlu memiliki komitmen untuk hidup di dalam Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, supaya melalui kehidupan kita Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Dan tentu ketika kita memuliakan Tuhan, kehidupan kita juga bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami, karena dalam kerapuhan, dalam kelemahan kami sering berjanji terlalu cepat, tapi kami tidak mampu untuk menepati. Kami berdoa supaya oleh pertolongan Roh Kudus, kami diberikan kemampuan untuk hidup mengikut Tuhan dalam satu kesungguhan, dalam satu komitmen,
supaya kehidupan kami berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Salam.